Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ambu Mutmainah. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Di video kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari follower saya, ya, dari Mbak Endah Hayati. Katanya, alhamdulillah, Masya Allah, dulu mama saya juga di Riyadh 2,5 tahun. Ibu bisa umroh karena dekat. Saya juga pengen biar bisa umroh. Tapi ibu maaf, ibu masuknya lewat mana supaya bisa jadi referensi saya. Karena saya takut dibawa sama yang ilegal. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan saya sampaikan salam buat ibunya, ya Masya Allah. Dia sampai finish sukses, sampai selesai finish maksudnya. Dan terima kasih untuk Mbak Endah ya sudah menyempatkan bertanya dan sudah mampir ke channel saya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini untuk mbaknya, untuk saat ini untuk pergi ke Timur Tengah khususnya Saudi itu harus hati-hati dan harus melalui proses yang resmi. Dan alhamdulillah sekarang proses resmi ini tahun ini sudah dibuka. Dan untuk prosesnya ada di daerah masing-masing, tapi jangan asal masuk karena agen-agen yang masuk ke perkampungan tuh sekarang banyak banget. Susah untuk membedakan mana yang resmi dan mana yang ilegal. Jadi usahakan masuk ke agen resmi yang legal. Oke. Kenapa begitu? Karena kalau jangan sampai teriming-iming dengan uang pit yang gede. Karena Saudi itu ya selain di sininya enggak ada potongan kerja dan juga ada uang pit yang menggiurkan. Contohnya seperti saya yang 4 tahun ke belakang juga saya punya paspor yang masih ready, uang pitnya sampai 12 juta. Enggak tahu ya, saya sekarang enggak mengikuti pemberitaan tapi masih ada uang pit gitu. Jadi usahakan masuk agen resmi, karena kalau masuk agen ilegal nantinya memang dari Indonya prosesnya cepat, nanti pas masuk ke Saudi itu menunggu sampai lama dan di sini di kantor di sini tuh sampai ada yang kelaparan. Banyak yang membeli makan pakai uang sendiri sampai ditransfer dari Indonesia. Itu tuh jangan sampai. Tapi kalau yang resmi dari mulai pemberangkatan dari Indonesia sudah dihitung masuk kerja, sudah mendapatkan gaji. Kalau yang resmi. Dan di sininya juga ditanggung akan keselamatannya segala macamnya, dari kesehatannya, pokoknya dari segala macam. Kalau yang resmi itu istirahatnya cukup, makannya pun normal, berpakaian segala macam pokoknya dicukupi kalau yang resmi ya. Memang masuk syarikah. Kenapa nggak mau masuk syarikah? Syarikah itu proses yang sangat baik yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau yang langsung kontrak itu 2 tahun itu, kalau nanti punya majikan yang ilegal kan masuk langsung 2 kontrak. 2 tahun maksud saya. Kalau 2 tahun masuk 2 tahun, nanti pas majikan kurang baik, kita nggak bisa pulang lagi ke kantor. Tapi kalau syarikah, selama 3 bulan kita masih percobaan. Kalau baik, kita nanti bisa anjurkan kontrak sampai 2 tahun. Kalau nggak baik, kita bisa pulang lagi ke syarikah dan pilih-pilih. Karena yang resmi itu kan ada igomahnya.
nanti kita kan kalau punya iqomah bebas kemana-mana, nggak takut gitu kan. Kalau sakit kan harus ke rumah sakit, kan harus punya iqomah. Tapi kalau yang ilegal kan nggak bisa. Malah ada cerita ya tetangga saya di sininya itu kabur, terus dia itu sakitnya itu bengkak-bengkak katanya, masih tetangga saya, sampai dia sakit gak bisa berobat karena dia nggak punya iqomah. Begitu kalau yang ilegal. Makanya jaga jangan sampai kabur, dan kesininya pun harus resmi begitu. Dan saya cantumkan ya di sini, ini saya dari YouTube Pak Peri ya. Di sini ada nomor WA-nya. Silahkan simak saja videonya, dan di bawahnya itu ada nomor WA agen yang memasukkan secara resmi. Silahkan hubungi saya saja ya, jangan takut karena prosesnya sekarang di daerah masing-masing sampai selesai paspor segala macam. Nanti kalau mau berangkat tinggal ke Jakarta. Insya Allah kalau resmi di sininya aman, begitu Mbak. Dan untuk TKI resmi saat ini adalah gajinya 1.500. Jadi kalau misalkan kan kalau bukan legal ya, kalau yang ilegal itu makanya jangan tergiur itu sama uang PIT. Kalau yang ilegal itu dari Indonya memang sama 1.500. Tapi kalau sampai sini banyak yang dikasih 1.000, yang 800, makanya jangan tergiur sama yang ilegal, harus resmi. Begitu, ini bukan cerita bohong, ini di keluarga ini, di saudaranya. Ini di saudara majikan laki, terus di saudaranya itu kan, itu di istrinya, nah di ibu istrinya itu, ada yang 1.000 dikasih, padahal di perjanjian itu 1.500 karena dia itu calling pisah. Begitu. Jadi makanya harus hati-hati. Biarpun digaji 800, 1.000, namanya ilegal. Kan calling pisah itu ilegal, say. Nggak bisa pulang ke kantor karena nggak ada kantor. Tetapi kalau melalui syarikah, kita kalau ada permasalahan nggak sesuai dengan PK, kita bisa ke kantor. Begitu. Makanya sekarang itu harus melalui yang resmi. Dan bilang-bilang itu sponsor resmi-resmi itu sekarang banyak penyimpangan. Makanya harus hati-hati. Begitu teman-teman. Dan juga kalau yang resmi kan melalui syarikah itu kita dikasih pegang iqomah atau hawiyah atau bahasa Indonesianya itu KTP. Sedangkan yang ilegal itu enggak. Dan kalau misalnya sakit apapun kan memang ya ada ya, contohnya yang resmi itu katanya enggak dikasih sabun, enggak dikasih ini, itu sebenarnya harus protes. Dan kalau misalkan 3 bulan itu kurang baik, kita harus pulang ke kantor, jangan bertahan. Begitu caranya. Dan teman-teman, yang resmi itu sekarang diwajibkan mempunyai handphone. Karena kalau ada apa-apa kita bisa menghubungi syarikah. Sedangkan yang ilegal, kadang-kadang kita bawa handphone pun kita dirampas. Begitu, banyak yang tidak diizinin. Karena rata-rata yang ilegal itu majikannya kurang baik. Dia mau curang tentang gaji, ataupun dia orangnya yang pelit, keluarganya yang macem-macem, begitu. Karena kalau yang resmi mah nggak takut masuk syarikah, tapi yang ngambil dari ilegal itu tuh ada masalah majikannya. Makanya hati-hati.
katanya yang syarikah itu cuma kontrak 3 bulan. Bukan begitu, say. 3 bulan itu masa percobaan. Kalau misalkan majikan cocok, nanti kita dia itu beli lagi ke kantor, jadi bayar kontrak kita 2 tahun. Dan begitu pun juga kita, kalau misalkan 3 bulan itu tidak ada kecocokan, kita bisa pulang. Tapi seandainya kita misalkan cocok, kita bisa mengajukan sama majikan juga bahwa kita mau kontrak sampai 2 tahun. Begitu. Jadi beruntung sekali sekarang ada syarikah, karena syarikah itu jalan terbaik untuk kita. Semoga paham ya untuk semuanya. Awas jangan sampai kena iming-iming sponsor apapun agen yang ilegal, karena di sininya bisa membahayakan. Dan kalau yang ilegal itu sekarang kalau memasakkan mungkin maksa banget sama masuk ke yang ilegal, ataupun kita nggak tahu. Di Jakarta pun sekarang sudah banget ketat. Nanti kalau kita ketangkep, kita diambil paspor kita dan kita di blacklist, kita sampai 5 tahun gak bisa berangkat lagi sebagai TKW. Begitu, itu bahayanya. Dan juga ada juga yang sampai dipenjarakan, itu jangan sampai. Makanya hati-hati. Pokoknya semoga dimudahkan aja ya yang berniat ke sini. Jangan takut-takut, karena sekarang sudah dikendalikan, sudah ada kantor resmi dan perizinan dari pemerintah. Berarti pemerintah tanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan kita selama di sini. Dan untuk mbaknya kalau berniat, semoga dipermudahkan masalahnya. Dan untuk berniat juga bisa menjalankan umroh. Nanti saya bikin videonya lagi di video lainnya supaya dipermudahkan rencananya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.